Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cara 1001 Blogging ini. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi pengalaman terkait dengan awal-awal saya mulai ngeblog, yaitu tentang pilihan apakah menggunakan blog gratisan atau untuk mengeluarkan uang ya dengan domain top level domain ya, misalnya .com, .id. Nah, kebetulan waktu itu keputusan saya yaitu menggunakan top level domain ya, .com. Pernah juga nyoba untuk .id ya, sangat mahal. Nah, ini jadi untuk membuat blog, kalau kita untuk platformnya ya, itu ada blogger.com, ada juga WordPress. Nah, jadi teman-teman bisa milih antara pakai membuat blog di blogger.com atau di WordPress. Nah, kebetulan saya milih waktu itu untuk menggunakan platform blogger.com. Seperti itu guys. Jadi blogger.com ini itu anak usaha dari Google ya. Seperti itu. Kemudian untuk kalau Anda memilih blog gratis, artinya ketika Anda menggunakan blogger.com untuk membuat blog, maka di nama situs Anda atau domainnya, alamat URL-nya menjadi misalkan xxx.blogspot.com. Seperti itu guys. Itu kalau gratis. Nah, kalau di WordPress sama, kalau tidak ditingkatkan menggunakan top level domain, kalau gratisan jadinya nama domain atau xxx.wordpress.com. Seperti itu guys. Nah, kemudian tampilan untuk menggunakan blogger atau blogspot itu kebetulan saya juga menggunakan blogspot. Untuk tampilan pasti menunya berbeda ya, misalkan untuk setting tampilan dibandingkan dengan WordPress. Kebetulan saya pernah nyoba menggunakan WordPress, tapi yang gratisannya ya, itu tampilan pasti berbeda untuk menu setting-setting, untuk menu posting pasti berbeda. Tapi selama 2,5 tahun ini saya tetap menggunakan blogspot atau blogger.com. Kemudian dari segi jumlah pengguna, untuk pengguna blogspot dan WordPress sepertinya saya kurang tahu pasti ya, tapi masih banyak sekali yang menggunakan platform blogger.com ini atau blogspot. Dulu waktu di awal-awal tahun 2018 itu sepertinya di forum blogger ya yang di Facebook itu masih banyak yang menggunakan blogspot juga. Nah, untuk sekarang saya kurang tahu ya perkembangan masih apakah sudah lebih banyak WordPress atau gimana. Karena yang saya dengar ya bahwa untuk menu-menunya, untuk widgetnya itu lebih leluasa menggunakan WordPress. Dan kalau di Blogspot itu lebih terbatas dari segi menu-menu atau widgetnya ya. Dan nanti misalkan Anda memilih gratisan menggunakan blogger.com, jadi nama domainnya jadi blogspot.com, itu nanti Anda tetap bisa mengajukan AdSense. AdSense yaitu non-host ya. Jadi bisa mengajukan di menu atau tampilan dari blogspot itu bisa mengajukan untuk mendapatkan atau mendaftar AdSense
melalui sistem non-host. Nah, nanti juga kalau ditingkatkan suatu saat ketika Anda ingin meningkatkan menggunakan top level domain, menggunakan .com atau .id atau yang lainnya, kalau Anda di awal sudah menggunakan blogspot, maka enaknya itu ketika ditingkatkan jadi top level domain, misalkan yang jadi .com, itu nanti nggak ada biaya hostingnya, guys. Jadi biaya hostingnya atau tempat penyimpanan file-file dari blog Anda itu masih gratis di platform blogger.com ini. Jadi untuk meningkatkan menjadi top level domain itu nggak ada biaya tambahan hosting ya. Hanya tinggal disetting untuk mentautkan custom domainnya ke blogspot saja. Jadi hostingnya gratis. Nah, kalau WordPress, kalau tidak salah itu harus hosting ya. Jika ditingkatkan jadi top level domain, itu harus juga menggunakan hosting ya, jasa hosting. Jadi ada tambahan biaya lagi, guys. Nah, itu pengalaman saya menggunakan Blogspot. Jadi ketika saya kaitkan dengan top level domain, jadi saya beli domain.com, kebetulan di ID web host saya beli, itu kita tinggal tautkan saja, nggak perlu membeli jasa hosting seperti itu. Nah, jadi sesuai judul video ini yaitu apakah blog gratis atau bayar. Nah, kalau Anda tetap memilih untuk tidak membeli top level domain yang harganya kalau di yang saya gunakan ya di web host itu harganya sekitar 150.000. Kalau Anda tidak mau menggunakan top level domain, tidak mau keluar duit dan tetap bisa mengajukan AdSense, itu gunakan saja blog gratis yaitu dari blogger.com. Impact-nya adalah nanti di nama domain Anda, misalkan nama domain Anda Bang Hardian. Jadi nama domainnya banghardian.blogspot.com. Dan itu juga walaupun gratis tapi tetap bisa mengajukan AdSense dan bisa mendapatkan penghasilan dari AdSense dengan sistem non-host. Nanti mungkin di video selanjutnya saya bisa memperlihatkan cara mengajukan AdSense non-host melalui blogger.com ini di blogspot ya guys. Nah seperti itu, jadi pertimbangan-pertimbangan ke depannya harus Anda pertimbangkan dulu apakah milih gratis, blog gratis atau membeli top level domain ya. Karena salah satu pendapat tentang bagaimana penentuan Google untuk menentukan kualitas website itu, salah satu pendapat sih bilang harus lebih baik top level domain ya, bukan blog gratisan. Artinya Anda sebaiknya beli domain ya, misalnya .com atau .id atau .net. Karena yang saya pernah baca pendapatnya akan berpengaruh ke kualitas website di mata Google untuk ranking atau posisi di pencarian. Nah, untuk Anda yang baru nonton video ini kemudian belum subscribe, nah di subscribe dulu guys, karena kami akan terus mengupload video-video baru yang membahas seputar dunia blogging ini. Jadi supaya Anda terus update apa yang kami upload, silakan Anda subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sekian, kalau ada yang ingin didiskusikan, tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah guys. Kita sharing-sharing saja. Sekian video kali ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi